Jadi kalau perang berkelanjutan terus, Rusia dengan Ukraina, cepat atau lambat, yang 20% pasokan gandum Indonesia yang dikonversi menjadi tepung terigu itu akan terganggu. Artinya apa? Industri pangan Indonesia yang berbasis tepung terigu yang dari gandum akan mengalami dampaknya. Nah, krisis berikutnya yang akan menanti adalah krisis energi. Indonesia bukan lagi negara yang sebagai penghasil minyak. Ya, kita sudah keluar dari negara-negara OPEC. Kita sekarang adalah negara yang net importer gitu. Walaupun kita punya produksi minyak juga gitu, tapi tidak mencukupi gitu. Nah, artinya apa? Kalau pasokan minyak mentah dari Rusia yang menjadi produsen, salah satu terbesar produsen minyak dunia, akan terganggu dari segi keamanan gitu, ya, dan akan mengganggu apa? Jalur logistik pasokan minyak ke Indonesia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Konstelasi perang Rusia dengan Ukraina sesungguhnya adalah penampakan, ya, sekali lagi saya ulang, penampakan pertarungan ideologi. Satu sisi Amerika sebagai kampiun demokrasi kapitalis melawan Rusia yang mewakili blok sosialis gitu. Nah, dua ideologi inilah yang sesungguhnya sedang bertarung memperebutkan pengaruh, ya, di belahan dunia hari ini gitu. Nah, pertanyaan kritisnya bagi kaum muslimin, apa dampak dari perang ini terhadap dunia Islam, ya? Nah, inilah yang akan saya coba kupas lebih dalam, dan dampaknya terhadap umat Islam, dan lebih khusus lagi terhadap posisi kita di Indonesia seperti apa gitu. Nah, kalau kita melihat ada 3 kategori negara, ya, kalau kita bisa buat peringkat, ya, 3 kategori negara dalam dunia ini. Yang pertama adalah negara adidaya. Nah, ini diwakili oleh Amerika Serikat saat ini. Nah, sebelumnya ada Uni Soviet, ya, sebelum runtuh gitu. Kategori kedua berikutnya adalah negara yang independen, artinya negara yang tidak punya pengaruh yang kuat seperti adidaya, tapi punya bargaining position, ya, bagi negara-negara lain. Nah, contohnya ada apa? Rusia. Berikutnya lagi Inggris, Prancis, dan pendatang baru Cina. Ini adalah negara-negara yang masuk kategori negara independen. Nah, kategori ketiga adalah negara pengekor, negara follower, dan ini didominasi oleh negara-negara bekas jajahan kolonial barat. Pertanyaannya bagi kita, Indonesia di posisi mana? Apakah negara adidaya? Jelas tidak. Negara independen? Jelas tidak. Negara follower? Apakah negara follower? Oh, diam. Kok lemes jawabannya? Ya, jadi jelas ya. 3 kategori tadi, ya, saya pribadi mengatakan Indonesia termasuk negara kategori nomor 3, negara follower. Nah, sebagai negara follower pasti akan berdampak terhadap perang Rusia dengan Ukraina. Ya, karena sesungguhnya pertarungan yang sesungguhnya adalah pertarungan antara kapitalis Amerika dengan sosialis Rusia gitu. Nah, sebagai negara pengekor pasti akan berdampak. Nah, artinya pesan sekalian, di awal perang Rusia sangat yakin dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat,
dalam tempo beberapa bulan saja bisa menghabisi Ukraina. Tapi faktanya tidak. Ini sudah masuk tahun kedua perang Rusia dengan Ukraina. Artinya apa saudara sekalian? Kalau tidak di backup oleh NATO, Ukraina udah selesai. Sudah diinvasi total oleh Rusia gitu. Tapi faktanya ya sampai hari ini ya kesudahan perang dua negara ini belum ada tanda-tanda akan berhenti gitu. Ya, Rusia masih terus meningkatkan tekanannya terhadap Ukraina dan Ukraina masih terus mendapat support dari NATO. Nah, kenapa bisa seperti itu saudara sekalian? Ya, ternyata Amerika bermain di belakang perang ini gitu. Artinya Ukraina menghabiskan 5,9 miliar dolar Amerika untuk militernya atau sekitar 8,8% dari APBN anggaran mereka gitu. Dan ternyata Amerika secara diam-diam menyuplai senjata kepada Ukraina. Ya, karena merupakan apa? Bentuk dari kesepakatan. Ya. Paket pertahanan senilai 200 juta dolar Amerika Serikat yang disetujui oleh Presiden Joe Biden pada bulan Desember 2021. Nah, artinya apa saudara sekalian? Jelas sesungguhnya gitu. Ukraina hanya proksi dalam status perang ini gitu. Hanya proksi. Ya. Jadi bisa kita lihat ya, perang ini menunjukkan sesuatu yang sangat kasat mata gitu. Ya. Amerika tidak terang-terangan maju ke depan dengan mengirimkan tentaranya, tapi dia mengirimkan alutsistanya gitu. Nah, artinya maksud kalian, inilah yang sesungguhnya menjadi barometer gitu. Ya, Rusia dengan pasukannya yang besar ternyata sampai hari ini belum mampu menyelesaikan perang tersebut gitu. Nah, artinya apa? Dampak apa yang terjadi dari perang ini terhadap dunia dan Indonesia gitu. Kalau dunia ya ada dua krisis yang akan menanti kalau perang ini tidak akan selesai gitu. Oke, yang pertama krisis pangan. Ya, artinya kenapa bisa pangan? Saya mengutip dari pernyataan dari FAO. Ya, ini Badan Dunia untuk Urusan Pangan. FAO mengatakan food price index pangan global itu naik 140,9 ya, lebih tinggi pada saat krisis pangan tahun 2012 yang hanya 132,4 dan krisis pangan tahun 2008 131,2. Artinya apa saudara sekalian? Dalam tempo hanya beberapa tahun saja ya, dari 2012 sampai sekarang 2023, indeks harga pangan itu terus melonjak. Nah, artinya apa saudara sekalian? Dari pernyataan FAO ini ada 66 negara yang akan berdampak krisis pangan secara global. Dan ada 23 negara membatasi ekspor pangannya untuk mencukupi dalam negerinya gitu. Nah, kalau ditambah lagi dengan suasana perang di Eropa Timur, ini menunjukkan apa saudara sekalian? Ya, krisis pangan itu akan semakin menjalar. Bukan hanya akan menimpa negara-negara yang tadi, yang 66 negara tadi, atau negara 23 negara tadi yang membatasi ekspor pangannya, tapi akan mencakup semua benua, bukan hanya Eropa, bukan hanya Afrika, Asia, Amerika, dan Australia. Semua belahan dunia akan mengalami krisis pangan. Kenapa? Masing-masing negara akan menahan sumber pangannya, termasuklah Indonesia. Ya. Nah, dampaknya terhadap Indonesia apa gitu? Ya, kita sama tahu gitu. Ya, Indonesia ini adalah pengimpor nomor 3 terbesar gandum di dunia. Nomor 3 ya. Ya, pengimpor ya, gandum terbesar nomor 3 di dunia gitu. Nah, kenapa terbesar nomor 3? Karena konsumsi gandum yang dikonversi menjadi tepung terigu di Indonesia itu sudah cukup tinggi angkanya gitu. Kita akan mencoba ya, data dari BPS menyebutkan bahwa ya 10,2 juta ton total gandum Indonesia pada tahun 2020. Dan ternyata 20%-nya berasal dari
Ukraina. Ya, jelas ya benang merahnya ya. Jadi kalau perang berkelanjutan terus Rusia dengan Ukraina, cepat atau lambat yang 20% pasokan gandum Indonesia yang dikonversi menjadi tepung terigu itu akan terganggu. Artinya apa? Industri pangan Indonesia yang berbasis tepung terigu yang dari gandum akan mengalami dampaknya. Contohnya apa? Yang suka makan roti tiap pagi misalnya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang suka sarapan mie tiap pagi. Ya, cepat atau lambat harganya akan naik. Dan sudah terasa gitu. Ya. Artinya apa? 20% itu kalau dikonversi 2 juta ton. Ya, 2 juta ton lebih gitu. Nah, artinya maksud sekalian, kalau krisis ini berlanjut akan berdampak ke Indonesia sangat serius. Kenapa? Indonesia tidak ada yang menanam gandum. Tapi kenapa 2 juta ton dari Ukraina setiap tahun diimpor? Ya. Jadi benang merahnya kelihatan ya, efek dari perang Rusia dengan Ukraina. Nah, krisis berikutnya yang akan menanti adalah krisis energi. Kenapa krisis energi? Ternyata 41% pasokan gas alam Eropa itu berasal dari Rusia. 41%. Dan minyak mentahnya 25% berasal juga dari Rusia. Artinya apa saudara kalian? Ketergantungan energi Eropa terhadap Rusia itu sangat tinggi. Kalau suasana perang belum juga selesai, itu akan membuat Eropa mengalami krisis energi yang sangat dahsyat. Apalagi menjelang musim dingin saat ini gitu. Ya. Nah, apa dampaknya terhadap Indonesia? Indonesia bukan lagi negara yang sebagai penghasil minyak. Ya. Kita sudah keluar dari negara-negara OPEC. Kita sekarang adalah negara yang net importer gitu. Walaupun kita punya produksi minyak juga gitu, tapi tidak mencukupi gitu. Nah, artinya apa? Kalau pasokan minyak mentah dari Rusia yang menjadi produsen, salah satu terbesar produsen minyak dunia, akan terganggu dari segi keamanan gitu. Ya. Dan akan mengganggu apa? Jalur logistik pasokan minyak ke Indonesia gitu. Ya. Kita sudah mengalami berapa kali kenaikan minyak, ya kan? BBM. Tidak pernah turun gitu. Ya. Nah, perang ini akan berlanjut sampai kapan? Wallahu a'lam gitu. Ya. Nah, itu adalah krisis energi gitu. Nah, dampaknya terhadap Indonesia yang paling serius apa? APBN kita. Ya. Dalam APBN disebutkan apa? Subsidi energi itu cukup besar. Dan asumsi ya, asumsi harga minyak per barel itu di kisaran $60. Sementara sekarang harga minyak sudah cukup tinggi, mencapai $100. Artinya apa? Ada selisih sekitar $40 yang harus ditanggung oleh APBN. Pertanyaannya, dari mana dananya untuk menutupi itu? Ya, mau tidak mau apa? Harga minyak akan naik. Nah, saudara sekalian, dari dua krisis ini, ya, akan menunjukkan apa saudara sekalian? Inilah kalau sumber daya alam dikelola dengan cara-cara kapitalis, sangat rentan dengan krisis, ya, sangat rentan dengan situasi keamanan yang tidak kondusif gitu. Nah, pertanyaan kritisnya gitu, adakah solusi dari dunia global yang sekarang ini tidak baik-baik saja? Jelas ada gitu. Ya, saya mengutip ayat yang mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam adalah umat terbaik. Nah, kalau umat yang terbaik, apakah di forum ini punya hak untuk mengajukan proposal yang terbaik? Kita ini umat terbaik. Berarti omongan hari ini adalah omongan yang terbaik untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dunia gitu. Tadi di awal sudah disebutkan, ya, forum ini menawarkan proposal khilafah sebagai solusi permasalahan Indonesia dan dunia gitu. Kenapa?
ekivalen dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran tadi, benar kan? Kuntum khaira ummah gitu. Ya, bagaimana mungkin umat Islam memimpin dunia ini kalau tidak ada Pak genetik karakter umat terbaik? Maka hari ini kita berbicara tentang umat terbaik. Di forum ini kita mengatakan kita mengajukan proposal resmi bahwa khilafah sebagai pemikiran terbaik umat Islam sangat-sangat wajar untuk menjadi solusi dari permasalahan Indonesia dan dunia ini. Takbir. Baik, sebagai penutup saya sedikit membacakan pantun ya sebagai refleksi bersama. Terang bulan bintangnya berjajar, kapal berlabuh ke laut luas. Umat Islam wajib berjihad, lepaskan belenggu penjajahan barat. Allahu Akbar. Terang bulan di malam sepi, cahayanya memancar ke semua arah. Dunia rusak, ulah kapitalis, khilafah rasyyidah sani umat menanti. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.